Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Bapak kembali lagi akan menyampaikan materi tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelumnya Bapak perkenalkan lagi siapa Bapak? Bapak adalah namanya Dwi Timur Rahmadi, SPDI, salah satu guru SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan yang merupakan guru bidang studi pendidikan agama Islam. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi, bahwasanya kita hari ini akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Materi ini adalah disampaikan untuk anak SMP kelas 7 semester pertama dan ini letaknya di bab pertama, yang mana materi ini akan membahas tentang masalah Al-Quran dan hadis yang berhubungan tentang konteks kita kehidupan selaku bermasyarakat, berbangsa, beragama. Dan selanjutnya di sini kita pahami dulu dalam materi ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya apa? Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan apa yang harus kita lakukan dalam konteks sehari-hari. Jadi kalau kita ingin hidup kita selamat di dunia dan di akhirat, maka kita berpedomanlah kepada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, kita pahami Al-Quran, dan apa isi kandungan Al-Quran, dan kita terapkan dalam konteks kehidupan keseharian. Selanjutnya, hadis. Hadis ini adalah sebagai pendukung dari penjelasan Al-Quran, yang mana mungkin di dalam Al-Quran masih bersifat spesifik, sebagai khusus. Nah, yang di sini dijabarkan oleh hadis Nabi yang menjadi pendukung daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi hadis di sini adalah memperkuat apa yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya kita yang akan kita bahas adalah tentang isi surat An-Nisa yang berhubungan tentang Al-Quran dan hadis itu sendiri. Yang di sini kita coba baca sama-sama surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi say'in farudduhu illa Allahi wa rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu taqwil. Ini adalah bunyi surat An-Nisa ayat 59. Yang mana arti daripada surat An-Nisa di sini artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dalam arti surat ini memiliki kandungan bahwasanya apa yang bisa kita ambil dari pengertian dari surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwasanya
Siapa-siapa yang harus kita taati? Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini kita taati. Kalau pemimpin ini benar, maka kita akan taati. Kalau zolim, maka kita akan ingatkan. Dan selanjutnya yang kedua adalah ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketaatan kita ini berlandasan. Landasannya apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Dan seharusnya, dan seterusnya, yang ketiga adalah keharusan mentaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, anak-anak sekalian, pemimpin yang harus kita hormati, tidak seluruh pemimpin kita hormati. Tapi kalau pemimpin itu zolim, maka kita bisa melawannya dengan menegur, memberikan pesan, dan kemudian ya tidak mematuhi peraturannya. Di sini Allah telah menjelaskan pemimpin yang harus kita patuhi adalah pemimpin yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya, yang keempat adalah selama pemimpin memerintah kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya di sini apabila pemimpin itu melakukan perbuatan zolim, ketidakadilan, maka kita patut untuk melakukan yaitu yang namanya perlawanan ataupun dalam bentuk nasihat dan kemudian masukan kepada para pemimpin kita. Terus selanjutnya yang kita bahas juga di sini adalah surat An-Nahl ayat 64. Yang mana bunyi surat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, jadi arti surat An-Nahl ayat 64 artinya adalah, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran dan kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kitab Al-Quran di sini turunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sebagai pedoman hidup dan menjelaskan tentang apa yang ada dalam konteks kehidupan yang mereka persisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran adalah rahmat bagi kita dan petunjuk bagi kita. Bila kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka intinya kita kembali kepada Al-Quran. Terus selanjutnya, kandungan daripada surat An-Nahl ayat 64 yang pertama adalah sebagai dasar dan pedoman hidup yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua adalah sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan yang keempat adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya kira Bapak kira sudah jelas bahwasanya dalam kandungan ini fungsi Al-Quran itu seperti apa. Terus selanjutnya anak-anak kita lanjutkan kembali. Contoh perilaku setelah kita mengetahui bacaan surah An-Nisa dan An-Nahl dan kemudian kita mengetahui itu apa artinya dan kemudian kita bisa mengetahui apa pedoman apa yang bisa kita ambil dari kedua surat tersebut, maka kita bisa mengambil konteks kesimpulan apa sih yang bisa kita lakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Contoh seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Jadi, kita wajib yang namanya mematuhi Allah, mematuhi Rasul Allah, mematuhi pemimpin kita. Kalau di Indonesia yaitu presiden, maka atau di kabupaten itu namanya bupati, kalau di provinsi itu namanya gubernur, kalau di sekolah itu kepala sekolah, maka di situ kita wajib yang namanya mematuhi selagi dia menjalankan itu syariat Islam. Dan yang kedua adalah selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Apapun masalahnya, apapun problematika kita, maka kita kembali lagi ke Al-Quran. Kita kaji lagi Al-Quran. Kita lihat apa yang benar dalam Al-Quran. Jalan apa yang kita ambil. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita hidup di dunia. Jalan apa yang kita ambil, perbuatan apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang baik, maka di situ akan diterapkan dalam Al-Quran, akan dijelaskan dalam Al-Quran. Kita tinggal menerapkannya dalam konteks kehidupan. Selanjutnya adalah senantiasa memahami isi kandungan Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Maka di sini kita sebagai umat Islam, mari kita membaca kembali Al-Quran. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran. Setelah kita membaca, yang sudah bisa membaca Al-Quran, mari kita lihat arti dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Setelah kita mengetahui arti Al-Quran, maka kita pelajari kandungan-kandungan yang ada dalam arti tersebut. Dan kemudian kita baru bisa mengimplementasikan dalam konteks kehidupan. Sehingga kita bisa mencapai sebuah titik, yaitu kebahagiaan hidup yang kita inginkan. Betul anak-anak sekalian, yang kita inginkan apa? Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin anak-anak sekalian, Bapak menyampaikan materi ini sebatas ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak sendiri sebagai pemateri dan kemudian bagi anak-anak sekalian sebagai tambahan ilmu, sebagai referensi dalam mempelajari pendidikan agama Islam di sekolah anak-anak sekalian. Maka saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam materi selanjutnya.